Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda di pagi ini? Senang sekali Sapa Sulsel kembali menyapa Anda di awal pekan ini. Tidak terasa kita berjumpa lagi dengan hari Senin. Tapi jangan khawatir, ada Sapa Sulsel yang akan memberikan informasi dan menjadi inspirasi pagi Anda untuk lebih semangat lagi di hari ini. Nah saudara, hari ini 24 Juni 2019 bertepatan dengan hari pertama penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Seperti apa sebenarnya proses dari penerimaan peserta didik baru ini dan apa perbedaan PPDB dari tahun lalu dibandingkan dengan PPDB pada tahun ini? Langsung kita berbincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, ada Bapak Abdul Rahman Bando di sini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Kabar baik selalu, Pak ya. Oke, Pak. PPDB sudah kembali dijalankan pada hari ini. Nah, bagaimana persiapan untuk di Kota Makassar sendiri dalam rangka PPDB 2019? Ya. Pertama kami ingin jelaskan kalau kesiapan infrastruktur dan personil sudah siap semua. Telah melalui BIMTEK, dan hari ini insya Allah pukul 8 sebentar online sistem dari PPDB ini akan dibuka. Sistem online ini apa yang dilakukan dalam sistem online tersebut, Pak? Ya, artinya seluruh peserta didik baru, calon peserta didik baru dalam zona wilayah, insya Allah akan bisa mengakses web yang akan kita buka nanti serentak pada jam 8 pagi untuk mereka bisa mendaftarkan diri. Tentu dengan pertimbangan sekarang ini ada 3 jalur yang bisa ditempuh. 3 jalur. Yang pertama, hari ini kita akan buka untuk jalur prestasi. Kemudian bersamaan dengan itu juga dibuka jalur pindah domisili orang tua dari calon peserta didik. Nah, jalur prestasi inilah yang kemudian ada dilakukan revisi pada hari Jumat yang lalu, yakni adanya surat edaran dari Kemendikbud tanggal nomor 3 ya, tanggal 21 Juni, dan kami langsung sikapi pada hari Sabtu tanggal 22 dengan mengumpulkan seluruh operator sekota Makassar, terutama untuk sekolah yang online, untuk kita samakan persepsi sekaligus kami lakukan perbaikan di dalam sistem, khususnya di dalam pembagian kuota-kuota jalur pendaftaran ini, yakni kami menambah untuk jalur prestasi menjadi yang tadinya 5% menjadi 10%. Kemudian jalur pindah domisili orang tua tetap 5%, dan jalur sonasi itu 85%. Oke, jadi ada yang direvisi dari 3 jalur tersebut. Jalur prestasi ternyata ditambah kuotanya, Pak, ditambah ya? Kuotanya. Oke, dan otomatis berkurang juga nih untuk jalur yang lainnya, yaitu zonasi yang tadinya mungkin memenuhi kuota 90%, akhirnya 85%. Baik, Pak, yang menjadi perbedaan yang paling mencolok di tahun ini dibandingkan dengan PPDB tahun lalu ini apa, Pak? Yang pertama, bahwa tahun ini murni tidak bicara nilai untuk zonasi. Kalau yang lalu dicampurkan antara nilai dengan domisili. Sekarang ini nilainya tersendiri, yaitu masuk di jalur prestasi, di mana anak-anak yang memperoleh nilai ujian nasional yang tinggi boleh mendaftar hari ini sampai 2-3 hari ke depan. Dan nanti itu akan di-ranking pada sekolah yang didaftar. Yang paling tinggi sampai dengan memenuhi kuota yang 10% itulah yang akan diterima melalui jalur prestasi. Sedangkan jalur zonasi itu tidak melihat nilainya berapa, statusnya siapa, dan anaknya siapa, itu tidak lagi pedoman sama itu. Oke, jadi sebenarnya jalur prestasi ini sudah tidak digabungkan lagi dengan sistem zonasi begitu, dan untuk nilai calon peserta didik yang misalnya tidak meraih ketentuan dari jalur prestasi ini, berarti harus mengikuti ketentuan jalur zonasi, begitu, Pak, ya? Zonasi. Oke, lalu Pak, apakah sistem sekolah sekarang masih ada yang dikatakan atau diklasifikasikan sebagai kategori sekolah unggulan, sekolah mandiri?
itu bagaimana? Itu tidak ada lagi. Justru inilah muara daripada Permendikbud 51 2018 tentang PPDB ini, bahwa bagaimana sekolah-sekolah ini sama derajatnya, sama layanannya. Nah, tentu harus diikuti dengan bagaimana menyamakan kualitasnya, terutama kualitas sarana dan prasarana. Sesungguhnya pemicu dari beberapa daerah yang kemudian meributkan ini adalah itu. Yang berikutnya bahwa pemerintah dituntut untuk mengadakan sekolah-sekolah secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk kita di Makassar. Nah, itulah sebabnya maka 1,5 bulan yang lalu kami meresmikan 10 SMP baru di Makassar. Yang merupakan hasil regrouping atau penggabungan beberapa sekolah dasar yang kami kerja sejak bulan Februari, Maret, dan April, dan finalnya di 2 Mei bertepatan ketika Hari Pendidikan Nasional. Itu diresmikan oleh Bapak Wali Kota dengan penandatangan SK pendirian dari ke-10 sekolah itu. Tanggal 8 kemudian dilantik kepala sekolahnya, dan hari ini seluruh kepala sekolah yang 10 itu insya Allah sudah menerima juga siswa baru. Wow, jadi untuk kuota sekolah meskipun sudah tidak ada lagi kategori semua sekolah derajatnya sama, dituntut untuk memberikan kualitas yang terbaik untuk semua siswa. Kota Makassar juga ketambahan 10 sekolah baru. Ini sekolah menengah pertama semuanya. Sekolah menengah pertama semuanya, dan ini merupakan respon dari tuntutan masyarakat, tuntutan DPR, juga tuntutan komite sekolah, bahwa di Makassar ini sangat kekurangan SMP negeri. Memang sebelum saya jadi kadis itu 45 saja SMP negeri di Makassar. Itu pun 6 ada di pulau. Jadi hanya 39 yang ada di daratan ini. Tentu ini sangat tidak seimbang dengan alumni SD, di mana setiap tahun Makassar menamatkan sekitar 26.000 alumni SD. Sedangkan yang daya tampung untuk sekolah negeri hanya 12.000. Yang bisa masuk di kelas 1 SMP negeri. Maka dengan penambahan 10 SMP negeri ini, kami kemarin sudah jumlah itu insya Allah bisa menyelamatkan sekitar 1.500 sampai 1.800 anak-anak Makassar. Cukup bisa tinggi duduk di bangku-bangku juga ya ternyata. Insya Allah. Oke, saya ingat sekali Pak Kadis pernah mengatakan bahwasanya dulu ada bahkan satu kecamatan di Makassar yang tidak memiliki sekolah menengah pertama. Nah, ini sudah ketambahan 10 sekolah baru, Pak. Apakah sudah merata jumlah sekolah khususnya SMP ini? Betul sekali. Jadi Kecamatan Makassar itu adalah salah satu kecamatan yang sejak berdirinya kota ini belum pernah memiliki SMP negeri. Alhamdulillah tahun ini kami hadirkan 2 SMP negeri di sana, yaitu pertama ada di Jalan Latimojong, tepatnya di Kompleks SD Lariang Bangi. Yang kedua di Jalan Macini, tepatnya di Kompleks SD Macini, itu kami dirikan 1 SMP juga di situ, dengan menggunakan gedung-gedung SD yang lama yang siswanya kurang. Sehingga alhamdulillah di Kecamatan Makassar ini sekarang sudah ada lahir 2 SMP negeri. Maka kepada warga masyarakat Kecamatan Makassar sudah silahkan kita berharap betul-betul dimanfaatkan. Kemudian yang lainnya 8 itu ada 2 di Kecamatan Rapocini, masing-masing juga di Perumahan Pemda, di Kompleks SD Gunung Sari, dan satunya di perbatasan Goa di Katangkah. Ya, jadi semuanya ini kita dirikan di daerah-daerah yang masih memiliki kekurangan SMP negeri. Bahkan di perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Goa pun ini sudah ditambahkan lagi sekolah baru. Baik, saudara, selanjutnya di segmen kedua kita akan bahas mengenai proses ataupun tahapan seleksi yang akan dilaksanakan dalam rangka proses penerimaan peserta didik baru di tahun 2019 ini. Tetaplah di Sapa Sulsel. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terus bekerja untuk mengendalikan jumlah penduduk dan mewujudkan program KB. Peran institusi masyarakat perkotaan atau IMP dalam program KB terus ditingkatkan sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan. Selain itu, pemerintah Makassar juga menjalankan program Lorong KB yang merupakan upaya pendekatan pelayanan inovatif untuk menguatkan jejaring pergerakan program KB. Pemerintah Makassar mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga dan mengendalikan jumlah penduduk dan menyukseskan program KB. Mari kita wujudkan penduduk
tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas. Datanglah ke sarana pelayanan KB yang telah kami siapkan secara gratis di seluruh rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan KB mobile berbasis lorong. Ayo kita tingkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Ayo ikut KB, 2 anak cukup. Sudah menerima tentang peraturan yang sudah berlaku. Perlu ada sosialisasi. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel pagi ini, dan kita lanjutkan perbincangan terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2019 tepat mulai hari ini 24 Juni. Sudah ada Bapak Abdul Rahman Bando yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Nah, Pak Abdul Rahman, boleh dijelaskan ke pemirsa di rumah yang menyaksikan Sapa Sulsel pada pagi ini, seperti apa prosedur untuk mengikuti proses penerimaan peserta didik baru 2019? Insya Allah inilah proses penerimaan peserta didik baru yang paling sederhana menurut saya. Karena saya pun walaupun baru 6 bulan setengah jadi Kepala Dinas Pendidikan, menyaksikan cara-cara dan proses penerimaan sebelumnya, ini sangat sederhana sekarang, yakni para calon peserta didik tinggal masuk ke websitenya PPDB Kota Makassar 2019, lalu menginput semua data-datanya, dan itu bisa dia input dari rumahnya sendiri. Kemudian di lembaran terakhir daripada cara-cara pendaftaran itu, kita tegaskan untuk orang tuanya mengisi data bahwa pernyataan bahwa seluruh data yang diinputnya adalah sesuai dengan apa adanya dan benar adanya. Dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan mereka memalsukan data-data, baik itu alamatnya, data-data siswanya, maka mereka bersedia untuk digugurkan kelulusan dari anaknya, terutama pada jalur domisili. Nah, maka hari ini kita mulai dengan pendaftaran jalur prestasi, di mana prestasi yang akan kita nilai adalah prestasi hasil ujian nasional dan prestasi lomba-lomba yang pernah dilakukan atau pernah diikuti yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Nah, dalam prestasi lomba-lomba ini kita sudah mengklasifikasikan berdasarkan level tingkatannya, mulai dari tingkatan kabupaten kota, provinsi, nasional dan internasional, dan masing-masing telah kita berikan scoring atau bobot, sehingga tidak ada lagi persesi-persesi bahwa jangan sampai cuma dikasih nilai tinggi saja. Itu tergantung skalanya. Kalau dia nasional itu ada bobotnya, dia internasional ada bobotnya, dan itu juara 1, 2, 3 masing-masing berbeda bobotnya. Oke Pak, jadi hari ini hari pertama PPDB, tapi khusus untuk yang jalur prestasi. Khusus jalur prestasi dan pindah jalur domisili, jalur pindah domisili orang tua juga hari ini. Oh, hari ini. Ya. Yakni anak-anak yang tadinya sekolah, taruhlah misalnya sekolah di Surabaya, tapi orang tuanya dalam 2-3 bulan atau berapa bulan terakhir itu pindah tugas ke Sulawesi Selatan dan bertugas di Makassar ini, maka cukup mereka menginput SK pemindahan tugas mereka sebagai bukti bahwa mereka pindah domisili. Nah, ini kemudian ada juga yang pindah domisili lokal, misalnya tadinya dia di Sungguh Minasa, kemudian dia beli rumah dalam wilayah Kota Makassar. Itu kita bisa toleransi dengan menampakkan atau menunjukkan bahwa apa yang membuktikan dia pindah domisili, asalkan bukan karena hanya kepentingan mau mendaftar mereka membuat keterangan domisili di satu tempat. Itu kami kasih persyaratan, dan ini mengacu pada Permendikbud 51 2018 bahwa mereka berdomisili minimal 1 tahun. Ya, beda yang tahun lalu itu 6 bulan saja. Dan akhirnya banyak yang mencoba merekayasa keterangan-keterangan domisilinya. Tahun ini kita kunci dengan surat pernyataan, dan itu insya Allah kita akan verifikasi apakah betul mereka telah berdomisili di situ bagi yang mereka membuat domisili. Oke, jadi jangan sekali-sekali deh mencoba untuk mengada-ada begitu.
tempat atau domisilinya di mana hanya karena ingin lulus Nggak bisa. PPDB di sekolah tertentu akhirnya merekayasa begitu. Ini sudah ada proses ketat dalam proses Ya, verifikasi. saya kira proses penerimaan sekarang ini sudah hampir sama dengan penerimaan mahasiswa, di mana tidak ada orang yang akan komplain, insya Allah, dan tidak ada orang yang bisa menggunakan nota-nota dari siapa saja. Karena ini kita by system, dan tentu seperti saya tinggal di Kecamatan Manggala, anak saya insya Allah pasti saya sekolahkan di Kecamatan Manggala, karena tidak mungkin lulus kalau saya bawa dia di SMA 17. Saya tidak mungkin juga masuk kalau saya mau bawa ke SMP 6. Kenapa? Domisili saya di Kecamatan Manggala. Oke. Nah, hari ini adalah proses penerimaan peserta didik baru untuk jalur prestasi dan juga pindah domisili orang tua. Untuk jalur zonasi, Pak, ini kapan tesnya? Salah 27, pendaftarannya. 27, 28, 29, nanti semua klub itu tanggal 30 Juni. Jadi bagi yang akan melalui jalur zonasi, ini masih ada waktu 2-3 hari ke depan untuk mereka boleh mengukur. Sekarang boleh dites, karena dengan map itu kita bisa tahu jaraknya kita punya rumah ke sekolah yang kita inginkan bisa. Nanti oleh sistem tidak akan jauh beda itu, karena kami sudah menentukan koordinat masing-masing sekolah, dan koordinat itu telah kami umumkan ke publik, dan kita sudah sebar ke berbagai media bahwa titik-titik koordinat dari sekolah-sekolah yang ada di Makassar itu sekian derajat lintang ini semua sudah ada. Nah, sekarang boleh mereka mencoba mengukur dari rumahnya sendiri dengan menggunakan Google Map. Berapa kilo sih atau berapa ratus meter sih dari rumahnya ke sekolah yang diinginkan. Nah, kalau misalnya mereka mendaftar, misalnya dia mau mendaftar di SMP 6 tapi tinggalnya di Tamalate, itu kemungkinan besar tidak akan bisa lulus. Iya, radiusnya sudah terlalu jauh ya. Boleh mendaftar, tapi kemungkinan besar tidak lulus karena akan dikalahkan oleh orang-orang yang berdomisili lebih dekat ke sana. Kecuali mungkin kalau sudah diperingkatkan dan masih ada slot lagi ya Pak, begitu ya. Tetapi untuk dipahami bahwa slot yang tersisa nanti itu, kalaupun ada yang tidak datang mendaftar ulang, maka yang diambil adalah urutan terakhir berikutnya. Misalnya mau diterima 300 orang, maka yang 300 ini diambil dari yang terdekat pertama sampai terdekat 300. Ada 2 orang tidak datang mendaftar ulang, maka diambil yang nomor urut 301 dan 302. Jadi tidak bisa juga kita mau merekayasa siapa yang akan menambahkan ketika ada yang tidak mendaftar ulang. Karena itu terrecord, dan makanya layanan PPDB ini oleh sekolah kita amanahkan untuk mereka ber-MOU dengan provider selama 12 bulan. Dan ini ada kesempatan untuk seluruh masyarakat, seluruh publik, NGO dan wartawan, LSM, ya, untuk bisa mengontrol nanti kepada sekolah-sekolah kalau ada yang mencoba menggantikan atau dengan urutan yang bukan urutan pas berikutnya. Oke, berarti Pak kesimpulannya yang menentukan adalah radius sekolah dengan jarak domisili si pendaftar. Begitu. Berarti untuk jalur zonasi. Jalur zonasi. Berarti meskipun rumah si pendaftar ini berada di Kecamatan A dan lebih dekat ke Kecamatan B, tapi meskipun jalurnya atau jaraknya ini lebih jauh daripada sekolah yang didaftar, tetap jarak yang menentukan, Pak. Jarak yang menentukan. Jadi kita tidak bicara pada batas geografi wilayah Kota Makassar. Bukan kecamatan atau kelurahan yang menentukan, tetapi pada jarak. Berapa minimal radius tidak jarak ada yang kita dibutuhkan? batasi minimum. Kita hanya akan karena sistem nanti akan mengurut para pendaftar-pendaftar ini. Makanya ada yang tanya saya, bagaimana kalau saya tinggal di BTP tapi saya mau mendaftar di SMP 6? Itu boleh, tapi belum tentu lulus. Kan itu persoalannya. Kemungkinan besar tidak akan lulus karena akan diperingkatkan sekali lagi dari yang paling dekat dengan sekolah tersebut dengan yang terjauh. Begitu. Sebentar kita akan bahas lagi saudara terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru tahun 2019 di segmen ketiga. Tetaplah di Sapa Sulsel.
Tuhan memberikan petunjuk. Cari pemimpin yang memiliki jiwa riaya. Karena sesungguhnya hasut, iri, dengki, tidak suka orang lain bahagia, susah melihat orang lain senang. Bagaimanakah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan dengan sholat? Kompas TV, independen, terpercaya. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama dengan Abdul Rahman Bando, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru di tahun 2019 hari ini, bertepatan hari pertama di tanggal 24 Juni 2019. Nah Pak, karena sistemnya online, berarti ini para peserta yang mendaftar ini tidak perlu lagi ke sekolah atau bagaimana? Atau ketika pendaftaran ulang, apa yang harus dibawa lagi? Mereka cukup membuka webnya lalu mendaftarkan berdasarkan data-data yang dimintakan di dalam form di web itu, dan nanti oleh sistem akan mengumumkan siapa yang lulus. Nah, tetapi pada saat pendaftaran ulang itu mereka harus datang ke sekolah dengan membawa satu, kalau mereka yang melalui jalur prestasi membawa sertifikat hasil ujian nasional. Nah, itu yang asli. Kemudian yang kedua, membawa kartu keluarga yang asli. Nah, begitu juga yang sistem sonasi, mereka datang membawa kalau yang sudah punya ijazah untuk yang masuk di SMP, itu membawa ijazah aslinya atau surat keterangan lulus dari sekolahnya. Kemudian membawa kartu keluarga yang asli untuk diverifikasi di sekolah oleh panitia lokal sekolah. Karena semua sekolah memiliki panitia, penanggung jawab, dan operator, dan itu nanti yang akan mencocokkan. Oke, nama website untuk mendaftar ini apa, nanti Pak? Akan jam 8 ini akan kita bisa lihat semuanya. Oke, pokoknya nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah, silakan saudara googling untuk mendaftarkan anak-anaknya di website penerimaan peserta didik baru 2019 Kota Makassar. Begitu. Nah Pak, pendaftaran ini kurang lebih dilakukan sampai tanggal 30 Juni nanti ya rencananya untuk semua sistem atau semua jalur. Dan kapan rencananya akan dilaksanakan pengumuman, Pak? Kita nanti akan umumkan itu persis hari terakhir, besoknya itu sudah diketahui siapa yang lulus. Wah, cepat sekali kerjanya ya. Iya, karena kan sistem, Pak. Nah, kita dari kami di dinas itu dan di sekolah juga tidak terlalu repot-repot amat. Karena kita tidak ada urusan soal mau meranking siapa yang terdekat 1, 2 oleh sistem sendiri. Nah, maka nanti ketika diumumkan, kita akan kasih di juknis kami sudah diatur sedemikian rupa tanggal berapa pendaftaran ulangnya sampai tanggal berapa. Mereka akan diberi kesempatan untuk datang mendaftar, dan pada hari pendaftaran ulang terakhir itu mereka tidak datang, itu kita nyatakan bahwa mereka mundur atau memang tidak mau lanjut di sekolah yang dia tempati lulus. Oke, lalu bagaimana dengan kelanjutan dari mereka yang tidak lulus berdasarkan mungkin pemeringkatan zonasinya atau hal-hal lainnya yang membuat dia tidak lulus, Pak? Ya, tentu ini adalah alternatifnya, mereka harus mendaftar di sekolah-sekolah swasta yang ada di Makassar, ya, yang tentu tersebar di semua wilayah kecamatan. Karena memang daya tampung sekolah SMP negeri di Makassar sekarang ini itu hanya sekitar kita bisa naikkan dari 12.000 menjadi sekitar 13.500 sampai dengan 14.000. Sehingga masih ada sekitar 13 sampai 15.000 yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Ini diharapkan nanti akan tersebar di sekolah-sekolah swasta. Perlu dipahami juga bahwa kami di daerah perbatasan Goa dan daerah perbatasan Maros, khususnya di sekitar Moncongloe, itu ada anak alumni SD di sana juga harus masuk di daerah Makassar mendaftar. Oke. Nah, terakhir Pak Abdul Rahman, silakan sampaikan imbauannya terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru 2019. Yang pertama, kepada seluruh panitia penyelenggara di semua sekolah, mari insya Allah hari ini kita mulai dengan baik, dengan siapkan visi dan mental Anda semuanya. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat, silakan mengakses ini, dan kita terima regulasi tahun ini dengan lapang dada, dan kita syukuri bahwa ini adalah bahagian dari menuju kemajuan yang lebih bermartabat. Dan yang ketiga, bahwa kepada seluruh calon pendaftar bersama dengan orang tuanya,
jangan pernah jangan pernah mau menerima atau mau berharap kalau ada yang iming-iming mau membantu menguruskan untuk bisa lulus. Tahun ini sama sekali tidak ada untuk bisa dibantu-bantu bisa lulus, karena persis sama dengan penerimaan mahasiswa, di mana ketika kita mendaftar kita tidak berharap dan tidak bisa memberikan tumpuan harapannya pada siapa saja untuk bisa meluluskan, karena semua bersistem. Dan yang keempat ya, saya berharap kita semua menjadi bahagian yang mengontrol jalannya proses PPDB ini. Dan hari Sabtu yang lalu saya sudah duduk bersama dengan Ombudsman, bahkan kami sama-sama ketemu dengan operator untuk memberikan penguatan sekaligus menyampaikan bahwa jalannya PPDB 2019 ini akan dikontrol oleh seluruh masyarakat, terutama oleh Ombudsman Kota Makassar. Baik, luar biasa sekali. Nah, saudara, 30 menit lagi website untuk mendaftar dalam proses penerimaan peserta didik baru 2019 ini akan dibuka. Pantau terus websitenya, silakan dicari. Dan sekali lagi jangan percaya jika ada yang menawarkan iming-iming, karena dengan adanya kecanggihan teknologi informasi, semuanya transparansi bisa dilacak begitu. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Abdul Rahman Bando telah berbagi informasi dan inspirasi untuk kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel. Mewakili rekan yang bertugas, saya berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.